Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1764 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18 sampai ayat 22. Masih di bawah perikop kudusnya hidup. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita orang percaya itu hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 18 yang pertama kita lihat. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, jangan membalas dendam. Amin. Saudara, firman Tuhan selalu menyampaikan kepada kita bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau saudara mengaku anak-anak Tuhan, seharusnya saudara melakukan firman Tuhan. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Jangan membalas dendam. Itu bukan karakter anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah pemilik alam semesta ini. Surga dan bumi dia punya, saudara. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus dicaci maki, diludah, dipukul, dicambuk, saudara,
ditendang, dihina, difitnah, bahkan dibunuh di atas kayu salib itu. Coba saudara lihat, Tuhan Yesus tidak membalas atau tidak menghukum pada saat itu orang-orang yang telah menyalibkan dia. Tidak. Justru di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih. Sudah perhatikan, salah satu kata di atas kayu salib itu berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus punya kuasa untuk membalas dendam, tetapi tidak Tuhan kerjakan, lakukan itu. Tuhan Yesus sudah memberi kita teladan yang baik, saudara. Jangan membalas dendam. Amin. Jangan membalas dendam. Itu bukan karakter Kristus. Karakter Kristus itu kasih, mengampuni, mengasihi, bahkan musuh kita. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Saudara, dunia mengajarkan kepada kita kalau orang berbuat jahat sama kita, balas 1000 kali. Saudara, dunia mengajarkan kepada kita tentang dendam. Sehingga orang yang berbuat jahat kepada kita, saudara, yang kita lakukan, saudara, adalah membalas dendam. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, kita umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Amin. Firman Tuhan ini katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian balas-membalas itu bukan bagian kita. Bagian kita mengasihi sesama kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan bagian kita, mengasihi sesama kita seperti dirimu sendiri. Haleluya. Jangan membalas dendam. Tetapi mari saudara, kita mau mengasihi, bahkan musuh kita sekalipun, ampuni mereka. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita, walaupun hanya satu, kalau kita tidak mendapatkan pengampunan Tuhan, kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, saya belajar pengampunan itu berlaku dua pihak. Pihak yang pertama adalah kita. Kalau kita rela mengampuni saudara dengan hati yang tulus, maka dosa saudara dan saya akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dosa kita begitu banyak yang kita lakukan, satu hari saja sudah begitu banyak, saudara. Sementara syarat untuk masuk ke dalam neraka itu hanya satu dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh pengampunan dari Tuhan. Tuhan memberi kita pilihan. Kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membawa kebencian, dendam, sakit hati sampai saudara mati. Yang merugi saudara sendiri. Saudara tidak akan mendapat pengampunan Tuhan. Kalau saudara mati, masih ada dendam, sakit hati, kebencian dalam hatimu, lepaskan pengampunan. Kasihi sesamamu, sekalipun dia adalah musuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membalas dendam. Jangan membalas, itu bagian Tuhan. Biar di hari penghakiman, orang-orang yang berbuat jahat sama kita, mereka dihukum, dituntut karena dosa yang mereka lakukan kepada kita. Bukan kita yang membalas, tapi biarlah Tuhan yang balas semua kejahatan yang mereka lakukan kepada kita. Bagian saudara dan saya mengasihi mereka. Haleluya. Yang kedua saudara, lihat ayat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap maksud firman Tuhan di ayat 19 ini. Tidak boleh kawin campur. Anak-anak Tuhan
tidak boleh kawin campur. Terang dan gelap tidak akan menyatu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki pasangan, tetapi dia tidak seiman dengan saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada keluarga yang nanti saudara bina. Tuhan mau saudara hidup dalam terang Tuhan. Amin. Sehingga melahirkan anak-anak terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mungkin saat ini sudah kadung, saudara, pasangan saudara nggak seiman dengan saudara. Karena waktu nikah dia seiman, tapi setelah menikah dia kembali kepada imannya yang dulu, saudara. Saudara berdoa, saudara minta sama Tuhan, supaya Roh Kudus melawat pasangan saudara, supaya apa? Supaya dia diterangi kasih Tuhan, sehingga kehidupan keluarga saudara dipulihkan Tuhan. Kalau kita hidup dalam terang, wah semua disingkapkan saudara. Berkat-berkat dibukakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau pasangan rumah tangga mereka hidup dalam satu iman, keluarga itu pasti diberkati. Amin. Rumah tangga itu pasti bahagia, dan berkat Tuhan bukakan bagi keluarga yang seiman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, saya punya pasangan tetapi dia tidak seiman dengan kita, bagaimana caranya? Saudara, kalau dia tidak serius dengan saudara, dia tidak mau seiman dengan saudara, lebih baik tinggalkan. Lebih baik saudara mengkhianati manusia daripada mengkhianati Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tanya komitmennya. Kalau hanya seperti ini terus, lebih baik saudara mundur daripada di tengah jalan saudara. Saudara nanti akan kelabakan saudara. Saudara tidak akan bahagia. Mungkin saudara berlimpah selama ada di dunia, tetapi itu akan menjadi bumerang buat saudara. Sama seperti orang kaya yang bodoh itu kan, punya segalanya, tetapi tidak memiliki Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia mati binasa. Buat apa saudara pada akhirnya saudara mati binasa? Buat apa segalanya yang saudara miliki? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kawin campur. Orang yang seiman, dia menikah dengan yang seiman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia serius untuk menjadi orang percaya, baru saudara menikah dengan dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan saudara mau gadaikan iman saudara hanya karena mungkin saudara sudah putus asa. Saudara mungkin sudah, aduh Pak Pendeta, saya sudah berumur Pak Pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Buat apa saudara punya pasangan, tapi pada akhirnya saudara binasa? Lebih baik saudara jomblo selamanya, tetapi ada keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan saudara jual imanmu hanya karena cinta, hanya karena jabatan, hanya karena harta dan lain sebagainya. Jangan saudara. Karena itu semua tidak akan menyelamatkan saudara. Kalau saudara tidak ada Yesus dalam diri saudara, tidak percaya kepada Yesus, saudara tidak akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan kawin campur. Kalau pasangan saudara tadinya tidak seiman dengan saudara, jadikan dia seiman dulu, baru saudara nikah dengan dia. Amin. Terus saudara bimbing dia, tanya komitmennya dia.
supaya tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Baru saudara menikah dengan dia. Amin. Jangan karena dia cantik, ganteng, dia punya uang, akhirnya saudara jual iman saudara. Saudara akan binasa. Saudara tidak akan diselamatkan. Semua yang saudara miliki itu tidak akan menyelamatkan saudara selain Yesus. Kalau saudara memiliki Yesus dalam kehidupan saudara, mungkin saudara susah, menderita, tersiksa. Tapi yang pasti, orang yang memiliki Yesus dalam dirinya pasti selamat. Haleluya. Yang ketiga, ayat 20 sampai ayat 22. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar, jangan berbuat dosa zina. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita dapat melihat, mendengar, membaca. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Saya menangkap pesan begini, setan sekarang ini bekerja luar biasa, saudara. Ada dulu hamba Tuhan hebat, saudara, tapi akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Saya menangkap setan sekarang ini tidak lagi memakai wajah yang seram, saudara, yang angker, yang baru lihat wajahnya orang sudah ketakutan. Tapi setan sekarang ini rupanya sudah memetamorfosis dirinya, sehingga sekarang setannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita dapat melihat di dunia media sosial, saudara perhatikan. Wah, dosa perzinahan diumbar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang jatuh karena dosa perzinahan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau saudara jatuh di dalam dosa perzinahan ini, datang kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa saudara, dan bertobat, supaya saudara diampuni. Saudara, kalau dalam konteks pada perjanjian lama, ini memang harus dihukum mati, harus dihukum rajam, saudara. Karena orang yang hidup dalam dosa zina, mereka itu mencemari dirinya. Makanya hukumannya supaya tidak mencemari yang lain. Karena konteksnya, kalau orang tercemar berbuat zina, dia masuk di rumahnya itu, satu rumah itu jadi ikut najis. Orang berlewatan dengan dia bersentuhan, orang itu jadi najis, saudara. Makanya hukuman orang yang melakukan dosa zina adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara jatuh dalam dosa, bertobat. Supaya apa, saudara? Supaya saudara tidak binasa. Saudara mendengar firman Tuhan ini, itu menandakan Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Saudara, kalau kita belajar dalam Alkitab, dosa perzinahan itu telah terjadi, padahal belum dilakukan. Kita masih menginginkan, kita melihat perempuan yang bodinya aduhai, dan dalam pikiran kita sudah berpetualang, saudara. Sudah memikirkan hal-hal yang tidak benar, saudara. Kita sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Begitu juga ketika istri-istri atau ibu-ibu atau gadis-gadis melihat Lee Min Ho misalnya, ya kan? Terus lalu berfantasi, saudara. Itu sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Padahal belum dia lakukan hubungan persetubuhan, tapi dia sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, jangan berbuat
dosa zina. Karena orang yang berbuat dosa zina, mereka akan binasa. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berbuat dosa zina. Ketika kita buka pornografi, ya film biru, wah, hasrat seksual kita meningkat, saudara, itu sudah berbuat zina. Berbuat zina dalam konteks Alkitab juga itu berbicara tentang penyembahan berhala. Ketika kita menyembah yang bukan Tuhan, ketika kita melalaikan ibadah, kita lebih fokus kepada duniawi, itu sudah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah berdosa, dosa dalam konteks ini dosa zina, kita akan dihakimi oleh Allah. Kita akan binasa. Makanya saudara yang jatuh dalam dosa ini, bertobat sebelum terlambat. Hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai umat Tuhan hidup dalam kekudusan. Kita jaga hati kita supaya tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tetapi yang ada dalam diri kita adalah kasih, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin. Yang kedua, kita belajar, saudara, jangan kawin campur. Karena gelap dan terang tidak akan pernah menyatu, saudara. Saudara hidup dalam terang, tetapi pasangan saudara hidup dalam gelap, saudara. Tidak akan menyatu. Harus seiman. Amin. Yang ketiga, jangan berbuat dosa zina. Baik itu mengingini, ya, untuk berhubungan, bahkan berfantasi padahal belum melakukan, sudah dosa, apalagi melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Allah yang Maha Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biar berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau didoakan, mau sharing, mau konseling, saudara bisa hubungi WA saya di 081337491360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar yang setia. Gereja yang Tuhan percayakan kepada saya untuk digembalakan saat ini sedang membutuhkan dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor rekening 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur harap menyertakan tanda bukti transfer untuk saya laporkan kepada panitia. Yang sudah menabur, terima kasih. Tuhan Yesus yang akan membalas di dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.